Hari ini kita membicarakan secara khusus yang berkaitan dengan dukungan platform digital atas produk-produk di dalam negeri. Ya. Tadi dalam pertemuan itu disampaikan tugas-tugas, masing-masing mempunyai tugas bagaimana e-commerce kita ini bisa bertumbuh dan platform-platform digital ini bisa mengawal agar produk-produk dalam negeri yang pemerintah, Bapak Presiden sendiri sudah mengambil langkah-langkah afirmatif dari belanja kementerian, lembaga dan daerah di APBN tahun 2021, 2022 setidaknya 400 triliun dari potensi 1000 triliun. Tapi ini harus didukung oleh platform-platform digital agar betul-betul mengawal dan menjaga sehingga belanja 400 triliun pemerintah ini benar-benar untuk dan diperuntukkan diarus utamakan di produk dalam negeri. Di samping itu juga memberikan dorongan dan semangat tidak saja belanja pemerintah yang berpihak pada pengarus utamaan produk dalam negeri, tapi juga belanja privat. Bagaimana kita mengutamakannya? Dan saya merasa senang ya hari ini bahwa platform digital juga memberikan dukungan dan komitmen yang sama. Namun demikian, kita mempunyai payung-payung hukum. Apabila masih ada platform digital yang tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana aturan, maka tentu tindakan tegas akan diambil, baik di bawah payung-payung hukum berkaitan dengan kewenangan Menteri Perdagangan maupun payung-payung hukum yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Kominfo, termasuk di dalamnya ya untuk mengambil kebijakan pemutusan akses. Kalau ada yang masih langgar-langgar ya kita ambil langkah tetap. Semuanya ini hanya untuk kepentingan produk-produk karya anak bangsa, produk dalam negeri betul-betul mendapat dukungan yang kuat dari kita sebagai bangsa, dan pelaksanaan aturan itu dilakukan dengan sepenuh hati oleh penyelenggara sistem elektronik atau platform digital. Ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan kebijakan afirmatif kita untuk membelanjakan produk-produk di dalam negeri. Di saat yang bersamaan pasti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM ya juga akan memberikan dorongan agar kualitas produk dalam negeri kita dari waktu ke waktu ditingkatkan. Nah, tidak menunggu sampai barangnya bagus. Ya, saat ini kita harus mengambil langkah-langkah untuk membelanjakannya barang produk dalam negeri, dan di saat yang bersamaan secara bertahap kita tingkatkan kualitas produk-produk kita. Tetapi dari informasi yang saya terima, produk-produk kita tidak kalah kualitasnya ya, dengan produk-produk asing, khususnya hasil karya-karya UMKM dan ultramikro kita. Nah, karena saya juga minta kepada IDEA ya, asosiasi e-commerce kita, untuk juga memberikan dukungan dorongan kepada e-commerce kita untuk mengambil langkah-langkah secara internal ya di dalam platform-platform digital itu untuk mengatur agar kebijakannya itu betul-betul berpihak dan mengambil langkah-langkah yang afirmatif untuk membelanjakan produk-produk dalam negeri ya. Termasuk saat lebaran ini. Ya, saat lebaran ini ada GoFood, ada GrabFood, itu akan membantu bagaimana melayani masyarakat di bulan Ramadan. Kita tentu memonitor terus agar layanan itu juga tepat waktu dan dari waktu ke waktu membaik.